Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sabirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku Aswaja ini. Oke, berdasarkan buku Aswaja ini, bab kedua yaitu menjelaskan tentang Islam di era Tabi'in dan Asy'ari al-Maturidi. Oke, pada bab kedua ini saya akan menjawab soal latihan yaitu jelaskan bagaimana umat Islam bisa terpecah belah menjadi beberapa sekte. Munculnya sekte-sekte terjadi pada prodi Tabi'in yaitu pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada prodi Tabi'in ini muncullah sekte-sekte Islam yang banyak mendapati sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan beberapa sekte lainnya. Sampai prodi Tabi'in, istilah Ahlussunnah wal Jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah memang telah muncul misalnya dari tafsir dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongan secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegangan teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Nah, golongan mayoritas ini sering disebut sebagai golongan As-Salaf As-Soleh. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau telah menggambarkan bahwasanya suatu saat golongannya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, di dalam golongan-golongan tersebut semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja yang masuk surga. Masuk neraka di sini bukanlah masuk neraka selama-lamanya, akan tetapi juga akan dimasukkan surga juga. Sebab kesalahannya hanya dalam hal furu dan bukan dalam hal usul atau pokok akidah. Soal selanjutnya yang akan saya jawab yaitu dalam bab ini adalah jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah disebut dengan aliran yang paling layak mendapatkan firqah najiyah atau yang disebut dengan aliran yang selamat. Karena pada dasarnya periode Al-Asy'ari Al-Maturidi institusi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup kalam atau teologi. Karena sejak kemunculan dua tokoh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah semakin melembaga. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari berada di Basrah dan Abu Mansur Al-Maturidi berada di Khurasan yang saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapatkan dukungan dari politis dan khalifah Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Meski kemasan institusi Al-Asy'ari Al-Maturidi hanya sebatas lingkup teologi, namun mengingat secara substansial faham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di mayoritas umat sejak zaman Rasul, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah semakin meluas dan menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Dan ciri-ciri kelompok yang selamat sudah dijelaskan sebagaimana di dalam hadis yang kesemuanya mengarah pada aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Generasi terbaik umat Islam adalah generasi sahabat. Konflik yang terjadi di antara mereka semuanya dilandasi ijtihad, sehingga tidak ada yang berdosa dan fasik. Sebab orang yang berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala. Hampir semua sekte mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus soleh, maka perlu definisi yang lebih khusus untuk mendefinisikan siapa Ahlussunnah wal Jamaah.
Imam Al-Sumaki di dalam tabaqatnya menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat adalah para pengikut Imam Asy'ari. Adapun pengikut Imam Maturidi, maka sebenarnya pemikirannya sama dengan Imam Asy'ari. Al-Subki berkata, lalu aku meneliti kitab-kitab Hanafiyah yakni Madzhab Maturidi, maka aku menemukan bahwa semua perbedaan antara kami dan Hanafiyah ada 13 masalah. Ada 6 masalah yang bersifat maknawi, sedangkan selainnya bersifat lafzi. Keenam yang maknawi tersebut tidak menjadikan kami dan mereka saling mengkafirkan dan membid'ahkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam kami dan mereka, seperti Al-Ustadz Abu Mansur Al-Maghdi dan selainnya. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya, Imam Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah difahami oleh orang awam. Adapun secara substansi, akidah Imam Asy'ari sama dengan akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hal ini dapat kita lihat dari karya-karya Imam Asy'ari sendiri, seperti Al-Ibanaan Usul Ad-Diniyah, bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskan dengan di dalam kitab-kitabnya dan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengakuan Imam Asy'ari diakui oleh para ulama dan setelahnya bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan para sahabat. Imam Asy'ari salah satu imam yang sangat berjasa terhadap kelangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ada banyak ulama sebelum beliau seperti Al-Haris Al-Muhasibi dan lain-lain yang membantah syubhat-syubhat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, namun bantahan itu tidak sesistematis dan sebanyak apa yang dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Pada intinya, aliran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib baginya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.